Halo Sobat Pink Stuff. Jadi di video kali ini aku dan kakakku akan pergi ke pabrik coklat di Bali. Tapi di pertengahan jalan kita ada nyium bau-bau enak. Dan di situ kita jadi keroncongan, alhasil kita nongkrong lah atau mampir ke pasar di daerah Barat Mengwi. Nah di sini kita tujuannya mau nyari yang aromanya paling semerbak sih, sate tipat babi. Harus langku ya. Lokasinya strategis, aromanya semerbak, masyarakat Mengwi pasti udah nggak asing sama warung Pak Ngurah sate babi ini. Dari ekspresi tadi kalian tahu kan ini enak banget. Sate babi campur bumbu kacang ternyata enak banget. Kemana Bun? Ya jadi tadi tuh kita dikasih ini satu paket satu orangnya 100.000 ya, terus dapat masing-masing ini, terus disuruh ngisi deh namanya di sini sama di sini, sama kita boleh milih coklatnya itu mau yang creamy atau dark, dan ada pilihannya juga di sini boleh milih 2 topping, tapi di sini kacang sama rosellanya habis, jadi kita bisa milih deh untuk buat coklat sendiri. Aku dan kakakku itu ngambil paket yang kita bisa tour, kita bisa buat coklat sendiri, kita juga bisa free tasting. Dan ini biayanya dikenakan sebesar 100.000 per orangnya. Dan menurut kita ini worth it banget. Setelah menentukan jenis coklatnya dan mau pakai topping yang mana aja, sekarang kita diantar oleh kakaknya ke kebun coklat. Yang ada di dunia itu ada 3 jenis pohon coklat. Namanya yang pertama itu Criollo Cacao. Yang kedua Forastero, dan ketiga adalah Trinitario, dan ini adalah jenis yang Criollo Cacao. Dan kita juga Forastero itu warna hijau di sebelah sana, tapi yang lagi satu kita belum ada di sini contoh. Festival coklat di Paris. Wow. Dan sangat beruntung kita dapat medali kan mas, perak dan silver. Itu dia. Penghargaannya. Jadi nanti kalau kakak ada yang lihat coklat di dalam isi label apa itu coklat yang menang penghargaan. Nah ini founder kita jenengnya Pak Tobi. Pak Tobi
Beliau sudah tinggal di Bali kurang lebih 23 tahun. Selama tur kita dijelasin apa sih? Jadi setelah kita dikasih tahu jenis-jenis coklat, bagaimana coklat yang matang di kebun tadi, kita juga dijelaskan proses secara garis besarnya. Dan di sini kita disuruh nyoba rasain biji coklat yang udah disangrai. Ini aku dan kakakku agak takut nyobainnya karena kita takut di prank karena kakaknya ini humoris banget ya. Siapa tahu belum boleh dimakan kan? Atau rasanya aneh banget kan? Kayak kacang. Kayak melinjo. Masih di tahap tour, di sini kita dikenalkan dengan supplier buah coklat yang nggak cuma dari Bali aja. Nggak cuma bahannya yang lokal, tapi di sini ide kemasannya juga berasal dari seni anak lokal. Selanjutnya kita dikasih lihat perkembangan kemasan dari Jungle Gold, dan di sini kita juga diajak melihat pabriknya. Dan di sini kita jadi tahu fun fact kalau ternyata white coklat itu sebenarnya coklat termahal, lebih mahal daripada dark coklat atau milk coklat. Jangan lupa nanti stikernya ini untuk label coklatnya kakak. Kemudian tempatnya ini jangan lupa dibuka dan jangan sampai kebalik kayak gini. Jadi kayak gini, ya. Nah ini juga kita bantu ya. Iya boleh kak. Nah proses cetak ini sebenarnya sesuai selera. Mau toppingnya dulu, atau coklatnya dulu, atau mau setengah-setengah. Coklatnya duluan, habis itu topping, coklat lagi di atasnya untuk nutupin di tengah itu boleh. Jadi bebas. Nanti yang akan bagian atas itu yang ini. Oke. Jadi topping boleh duluan, boleh belakangan. Ini akan bagian bawah jadinya. Oke. Ya. Nanti silakan buat videonya untuk kakak cetak. Ini bisa bantu untuk motong ujung. Ya, mohon dipegang. Ya. Saya mau cuci tangan dulu. Oke. Cuci tangan bisa di sini kak. Terus kita lanjut ke sini. Chan. Bodohnya gue nggak direkam. Mawar. Kayak marjan mawar. Wah. Kalian tau marjan mawar nggak? Terus campur coklat kayak gini rasanya. Sekarang Cookies and cream. Chan. Ini Oreo dalam. Tadi masa kakakku makan yang coconut, dia bilang rasanya ada pedas-pedasnya, dibilang mungkin aja pisaunya tuh bekas cabai dipakai lagi. Yang bener aja lah. permen. Udah makan duluan? Belum. Ini tadi masih rasa Karamel. Oh ini masih keras sekali bumbu. Aduh. Udah nggak yang pakai tangan sempurna? Dan Enak. Cokomin. Enak banget. Ini pemenang sih peppermint. Emang nggak pernah salah. Sisa. Gimmick aja dia, padahal dia maunya yang ini. Tidak sisa. Fruit enak. Kayak ini. Itu kayak Silver Queen. Silver Queen kah? Kan. Garamnya dia kan ya? Enak banget kan garam. Mau coklat yang banyak apa enggak nih? Iya boleh. Tanpa ragu ya. Iya. Strawberry lembut banget ya? Strawberry lembut banget. Sabar dulu. Oh iya. Oh. Itu. Dari ambil dong dari mana? Oh iya. Ceritanya nih. Ambil.
Oh itu yang klasik ya. Kenapa pakai caramel white coklat? White coklat. Mana? Caramel white coklat. Beberapa kata untuk deskripsiin makanan dan minuman ini. Untuk minumannya nggak terlalu manis, masih ada hint pahitnya dan nggak bikin enak. Kalau untuk stroberinya tentu aja cocok dipadukan sama coklat yang melted. Pas lagi makan, ternyata coklat yang tadi kita buat udah ngeset dan kita nggak nyangka sih ternyata coklatnya isi di packing dengan segala kelucuannya. Bahkan kita juga dapat goodie bagnya. Ini worth it banget sih menurut kita. Kesimpulannya, tempat ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang mau datang ke sini karena harganya masih manusiawi, kemudian bahannya berkualitas lokal, dan juga teman-teman sebenarnya bisa datang aja ke sini untuk lihat-lihat pabriknya itu gratis, free testingnya juga gratis. Cuma kalau mau buat coklat sendiri dan lebih dikenalkan tentang sejarahnya, itu kita bayar 100.000 per orang. Ini baunya, kita ada di halaman luarnya aja baunya coklat semua guys. Ini kalau kalian cium bau bunga ini ya, kita ngiranya coklat.